Halo, Assalamualaikum. Kita dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang analisis kebijakan pengenaan pajak atas bahan bakar minyak bersubsidi minyak solar. Subsidi energi terutama BBM terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, belanja subsidi BBM meningkat mulai tahun 2013 hingga 2015 secara berurutan yaitu 199,9 triliun, 210,7 triliun, dan 276 triliun. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya belanja subsidi BBM yaitu harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah dibandingkan dolar Amerika Serikat. Perubahan belanja subsidi BBM yang cukup rentan ini dapat dikontrol melalui kebijakan subsidi BBM. Dalam APBN 2015, arah kebijakan subsidi BBM diupayakan sebagai berikut. 1. Efisiensi anggaran subsidi BBM. 2. Konversi BBM ke bahan bakar gas. 3. Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. 4. Pengembangan energi baru dan terbarukan. 5. Pengurangan konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap. Kebijakan ini akan meningkatkan harga BBM yang akan diikuti naiknya harga-harga kebutuhan masyarakat dan menimbulkan dampak inflasi, di mana inflasi akan menurunkan daya beli dan meningkatkan kemiskinan. Menurut Prasetyantono di harian Kompas Jumat 29 Agustus 2014, kenaikan harga BBM Rp500 per liter akan mengakibatkan tambahan inflasi tahunan 0,6%. Sedangkan menurut M. Khotib Basri pada harian Kompas Rabu 23 Juli 2014, setiap kenaikan 10% harga BBM bersubsidi, inflasi akan naik sekitar 1%. Menurut Dan tahun 2000, kebijakan publik merupakan bagian dari suatu sistem kebijakan atau policy system yang merupakan suatu pola institusional yang mencakup hubungan timbal balik antara tiga unsur, yakni kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Sebagaimana dikutip oleh Soeharto tahun 2005, ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif, model retrospektif, dan model integratif. Seperti dikutip Mansuri tahun 1999, fungsi kebijakan fiskal dibagi menjadi 4, yaitu alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pertumbuhan. Menurut Tansi, terdapat perbedaan situasi dan kondisi dalam menerapkan kebijakan fiskal, baik di negara maju maupun negara berkembang. Perbedaan setiap negara dalam membuat suatu kebijakan fiskal mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan aspek-aspek lain, seperti aspek sosial, aspek politik. Menurut Stiglitz tahun 1999, pemerintah dalam memutuskan meningkatkan penerimaan pajak harus memperhatikan beberapa hal yang disebut sebagai suatu sistem penerimaan pajak yang baik, antara lain economic efficiency, administrative simplicity, flexibility, political responsibility, dan fairness. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal ini yaitu pendekatan post-positivis dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan post-positivis digunakan untuk melihat secara menyeluruh atau mendapatkan gambaran yang menyeluruh terkait kebijakan pemerintah untuk mengenakan pajak atas BBM bersubsidi, khususnya minyak solar di Indonesia. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini menggunakan jenis cross-sesional, karena penelitian ini mengambil satu bagian dari gejala atau populasi pada waktu tertentu, yaitu selama bulan April hingga Juni tahun 2015, dan tidak melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Harga BBM bersubsidi merupakan persoalan sensitif yang kerap memunculkan kontroversi, baik pro kontra kenaikan maupun besaran kenaikannya. Kontroversi mengenai besaran kenaikan harga muncul karena informasi yang tidak lengkap mengenai bagaimana pemerintah menentukan harga patokan jenis-jenis BBM tertentu. Formula perhitungan subsidi dalam BBM perlu juga dijadikan informasi kepada masyarakat luas. Dengan formula yang lebih sederhana dan mudah dimengerti, penentuan besaran subsidi BBM diharapkan menjadi lebih akurat dan akuntabel. Terkait formula perhitungan subsidi BBM, aspek politik dalam membuat kebijakan tersebut sangat kental terasa. Ada kesan yang ditutupi selama ini dalam perhitungan formula subsidi BBM, sehingga hanya dipahami pihak-pihak tertentu terkait pengambilan kebijakan. Dari sisi peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang minyak dan gas bumi, pasal 8 ayat 2, menyatakan pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, pasal 7 ayat 2 mengatur agar pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Saat ini, dalam 1 liter minyak solar terdapat komponen PPN 10% sebesar Rp600 yang menjadi penerimaan pemerintah pusat dan PPBBKB sebesar Rp300 yang menjadi penerimaan pemerintah daerah dengan total pajak-pajak yang dipungut sebesar Rp900 per liter minyak solar. Secara umum, bila diperhatikan komponen subsidi dan pajak atas BBM minyak solar saat ini, pengeluaran pemerintah dalam bentuk subsidi hanya 100 per liter BBM minyak solar. Kebijakan pengenaan pajak atas BBM bersubsidi dengan total tarif 15% memang mempengaruhi netralitas pajak terhadap BBM bersubsidi di masyarakat. Di samping itu, produk BBM bersubsidi sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Belum ada kebijakan alternatif pemerintah dalam hal energi baru dan terbarukan hingga saat ini, terutama sebagai pengganti minyak solar. Dalam pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar, produk tersebut dikenakan pajak PPN dan PBBKB dan sudah termasuk dalam harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191/2014. Selain itu, pengenaan pajak secara bersamaan yaitu PPN 10% dan PBBKB 5% terhadap BBM, terutama BBM bersubsidi, secara langsung membuat harga jual eceran BBM bersubsidi menjadi lebih mahal. Mengingat BBM bersubsidi sangat vital bagi perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah perlu mengkaji kebijakan pengenaan pajak atas BBM bersubsidi, khusus minyak solar yang merupakan penggerak roda perekonomian masyarakat kecil seperti untuk transportasi, nelayan, atau usaha UMKM. Perlu diberikan kelonggaran dari sisi perpajakan, apalagi pajak atas BBM bersubsidi minyak solar terdiri dari 2 jenis pajak, PPN 10% dan PBBKB 5%. Dalam pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar, alternatif yang dapat ditempuh pemerintah adalah terkait fasilitas pembebasan untuk PPN, sedangkan untuk PBBKB merupakan bagian penerimaan daerah. Guna memperkuat otonomi daerah akan sulit untuk diubah. Kebijakan PPN atas BBM bersubsidi harus sesuai dengan konsep teori PPN dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terlepas dari kontroversi subsidi BBM dalam pelaksanaannya, kebijakan untuk memberikan fasilitas bebas PPN bagi BBM bersubsidi akan berdampak langsung bagi masyarakat miskin yang memang berhak atas subsidi BBM tersebut. Di samping itu, dengan fasilitas bebas PPN bagi BBM bersubsidi diharapkan dapat meminimalisir dampak dari fluktuasi harga BBM bersubsidi bagi perekonomian masyarakat, seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, hingga dampak inflasi di samping dampak sosial masyarakat. Jadi, kesimpulannya adalah kebijakan pemerintah untuk mengenakan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar merupakan upaya pembatasan konsumsi BBM bersubsidi di masyarakat yang selalu mengalami overkuota setiap tahunnya akibat pemborosan, dan juga tidak membebani keuangan negara terkait subsidi BBM dalam APBN. Pembenahan pola subsidi BBM dilakukan melalui bantuan langsung kepada masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan subsidi tersebut. Alternatif kebijakan dalam pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar adalah dengan memberlakukan pembebasan pajak seperti pembebasan PPN terhadap BBM bersubsidi minyak solar. Hal ini dapat
dapat dilakukan agar harga jual eceran BBM bersubsidi minyak solar dapat lebih stabil dikarenakan pengenaan PPN tersebut menambah harga jual eceran di masyarakat. Oke, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.